Rumah di lahan 77 meter persegi ini udah direnovasi jadi lebih fungsional dengan budget yang terjangkau juga loh, cuman 150 juta aja. Yuk kita langsung ketemu ownernya, Mbak Andin. Halo sahabat Inspira Home, saya Andini, pekerjaan saya wira swasta. Selamat datang di DAC House. Halo Mbak Andin, Mbak selamat pagi, mohon maaf lahir batin. Oh iya, mohon maaf lahir batin. Kita kebetulan habis lebaran banget ini ya. Iya. Ya, mohon maaf dan salam kenal. Karena barusan banget ketemu, barusan kenal. Walaupun kita udah temenan ya di Instagram sebenarnya, cuman belum pernah ketemu. Iya Mbak. Sekarang aku datengin ya Mbak, aku gerbek di Inspira Home. Boleh. Oke, mungkin kita cerita dari fasad rumahnya dulu kali ya Mbak. Kita agak majuan kali Mbak ya. Kalau aku ngelihat fasad rumahnya, ini sepertinya emang bawaan dari developer ya Mbak? Iya, masih bawaan developer, cuma ditambah setengah lantai aja. Sama di repaint dikit-dikit. Mbak Andin, berarti ini luas tanahnya 77 meter persegi. Iya. Berapa kali berapa Mbak? Di 7x11. 7 kali 11. Nah ini boleh diceritain nggak Mbak yang diubah tuh apa aja sih? Kayaknya soalnya warnanya juga udah berubah nih Mbak Andin. Iya, kita pertamanya fasadnya nggak dirubah banyak untuk strukturnya. Layoutnya juga nggak dirubah, cuman kita cat ulang, terus juga kita dari mulai lantai garasinya juga kita ganti pakai granit, terus sedikit-sedikit kita tambahin tanaman di sini, kayak gitu aja sih, nggak. Terus kita juga di atasnya kita pakai alderon. Itu aja sih Mbak. Ya. Tapi kalau selebihnya tuh masih sama ya Mbak ya? Iya, kita juga kasih roster biar kelihatan ada statementnya aja sih, ada roster gitu. Cuman penambahan beberapa aksen kayak roster, terus ditambahin aksen warna kayu kayak gitu aja sih. Sama kita di cat putih. Oke, nah cat putih ini kadang tuh juga banyak ditanya loh Mbak, walaupun mungkin cat putih kayaknya putih aja, tapi ini pakai cat apa Mbak? Pakai Nippon Pen. Yang kodenya? Yang kodenya Brilliant White, yang solar flag, yang emang buat eksterior. Ini tuh berarti dibeli emang rumah baru atau rumah second nih Mbak Andin? Ini rumah second Mbak. Aku beli tahun 2019. Ya, waktu itu beli 2019, terus kita renovnya minor-minor biar kita bisa lebih nyaman. Pas pindah, terus tahun 2022 baru kita renov yang agak bisa kayak sekarang. Jadi tahap demi tahap gitu renovnya. Oke, kita mungkin lihat depannya ini terbagi beberapa segmen. Ini carport ya Mbak Andin ya? Iya. Di sini carport dan di sini ada jendela. Iya. Ini menuju ke kamar anak. Oh, kamar anak di sini. Ini kalau carportnya muat satu mobil. Satu ya, mobil. Dan motor juga ya Mbak di sebelah motor sini bisa ya? di sini atau di sini juga bisa. Kadang sepeda anak juga. Iya. Dan kalau di sini emang ya udah buat tanaman aja ya Mbak. Iya, buat Andin, tanaman ya? aja. Tapi terasnya ini juga diubah ya Mbak? Iya, ini pakai granit kayu yang bentuknya memanjang kayak gini. Jadi dari luarnya aja udah homey ya, kerasa homey coklat-coklat gitu. Ntar pasti di dalamnya coklat-coklat juga nih. Boleh masuk ke dalam Mbak Andin. Tapi kalau untuk pintu utamanya ini apakah diganti juga Mbak Andin? Iya, ini aku ganti pakai Camper Samarinda. Iya, terus aku cat juga pakai Cocoa Brown. Repaint juga. Warnanya agak coklat, agak kemerahan sedikit gitu ya. Boleh masuk Mbak Andin? Silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, bener kan dalamnya coklat-coklat, kisi-kisi lagi nih. Boleh diceritain gak Mbak Andin? Ini emang layout awalnya seperti ini atau gimana? Iya, layout awalnya memang seperti ini. Memang ini awalnya juga ruang tamu, tapi kita fungsiin juga sebagai ruang TV. Jadi dalam satu ruangan kita biar fungsional, jadi kita kasih ruang TV, bisa living room juga. Ini ukuran ruangnya sekitar 3x3. Terus juga ini konsep rumahnya ini lebih ke Japandi mix semi industrialis. Jadi kalau untuk lantainya masih semi glossy, terus juga ada beberapa furnitur yang kita warna-warna abu, lebih ke semi industrialis. Untuk furniturnya lebih ke Japandi gitu. Oke. Nah kalau ini ada ruangan apa Mbak Andin? Ini kamar utama. Tadinya emang kamar? Emang kamar juga. Oke. Jadi memang ukuran layoutnya juga belum berubah. Oke, boleh lihat Mbak? Iya. Kalau pintu-pintunya kayaknya udah diubah semua ya Mbak? Iya, ya? ini pintunya lapis HPL Mbak.
Oke. Iya, jadi pintunya masih pintu yang dari developer, cuman kita lapis HPL gitu. Berarti tetap dimanfaatkan ya Mbak Iya, dari developer ya, iya. nggak diganti full ya. Cuman biar kelihatan beda nih di lapis HPL kayak gini aja udah beda kesannya ya Mbak Andin. Oke, boleh lihat kamarnya Mbak? Boleh, silakan. Kalau ini berarti kamar utama Mbak Andin? Iya, ini kamar utama 2,9 kali 2,6 meter. Oh, walaupun kompak tapi cantik banget ya. Dan sebenarnya yang bikin lebih asik lagi tuh ada bukaan langsung ini ya Iya, Mbak bukaan ya? langsungnya ini. Cukup besar, ada jendela. Ini idenya dapat dari mana Mbak? Emang kalau awalnya di sini apa Mbak berarti di belakang sini? Ini awalnya tuh jemuran. Awalnya tuh ini kayak Outdoor gitu ya? Outdoor yang masih rawa-rawa banget. Terus akhirnya kita rubah buat inner court gitu. Oke, jadi asik banget sih. Terus udaranya jadi dapat juga, Iya. kamarnya jadi terang juga ya Ya Mbak itu Andin sih, ya? karena kan memang ruangannya sempit ya. Jadi gimana caranya biar agak terang dan sirkulasi udaranya nyampe, jadinya kayak gini. Wah, ini inspirasi banget sih buat teman-teman yang punya kamar kompak. Ini tips and triknya gimana Mbak? Karena aku pas masuk kayaknya ada semua nih, bahkan lemarinya juga cukup besar ya Mbak di sini Mbak Iya, Andin? karena kan memang kita pengen satu ruangan itu compact kan tuh karena ruangannya juga terbatas, jadi biar penyimpanannya juga banyak, bisa buat barang-barang yang besar di atas, terus juga ini biar ada meja riasnya walaupun mini kayak gitu sih, jadi biar fungsionalnya lebih dapet gitu dalam satu ruangan. Jadi dimanfaatin semua Iya. sudutnya ya Mbak ya? Iya, benar. Dan area vertikal ke atasnya lebih dimanfaatkan juga ya Iya, Mbak ya? iya. Yang di atas tuh kan buat nyimpen-nyimpen kayak koper Nah gitu itu ya Mbak biasanya? bed cover. Bed cover yang nggak setiap hari Iya, diambil iya. gitu ya. Nah pas masuk kamar juga langsung beda loh lantainya. Oh iya, aku bedain memang kalau untuk kamar atau untuk tangga untuk ngasih statement satu ruangan aku bedain lantainya jadi pakai vinil. Oke. Nah kalau untuk plafon tinggi ceilingnya ini apakah berubah Mbak? Iya Dari berubah, awalnya tuh kayak cuman di bawah 3 meter deh. Terus kemudian saya rubah jadi 3,3. Jadi memang agak waktu awal kesini tuh emang agak pengap, jadinya dirubah lebih tinggi gitu biar udaranya lebih enak gitu. Oke, iya sih, kayak gini berasa lebih lega juga ya Iya. Mbak ya, karena lebih tinggi. Nah kita masuk lagi ke sini. Kalau ini kamar mandi sepertinya Iya, Mbak kamar Andin. mandi. Boleh lihat Mbak kamar mandinya? Boleh. Kalau kamar mandinya bawaan developer atau udah ada yang diubah atau seperti apa Mbak? Untuk layoutnya tetap di sini. Pas awal beli tuh kamar mandinya memang gini, cuman dirubah dari mulai keramik, terus dindingnya kita pakai granit. Terus ada showernya juga rubah sih dalamnya, cuman untuk strukturnya tetap kayak gini. Tapi dia dominan putih sih aku suka. Jadi walaupun dia kecil kan tapi berasa luas gitu Iya, Mbak ya. karena memang pengen lebih terang gitu. Iya, dan situ ada bukaan cukup besar ya jendelanya. Iya, biar nggak berjamur. Nah di sini di area peralihannya ini juga cantik dikasih ambalan-ambalan kayak gini. Iya, ini biar ngasih statement ruangan. Pertama kan ini kayak kosong apa ya, terus kepikiran buat kasih ambalan gitu. Akhirnya dikasih di sini ya Mbak Iya. ya. Jadi pas orang mau belok sini kan ngeliat ini dulu ya Mbak. Iya. Ini masih ada yang kosong nih Mbak. Mbak nambah lagi kayaknya habis ini. Ya nanti dari Inspirahome. Oke. Oke. Nah kalau ini kamar juga berarti? Iya, ini kamar anak. Oh kamar Iya, anak. kamar anak. Ukurannya juga masih sekitar 2,7-an, 2,7 kali 2,6 juga. Kecil sih, nggak 3 meter gitu. Cuman kata Mbak ini memang masih ada yang direnovasi ya Iya, Mbak ini ya? pas-pasan memang lagi mau direnov. Jadi kita belum bisa ngintip ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini dulu nih. Wah, dapurnya di sini. Iya. Berarti kalau ini diubah sepertinya ya Mbak ya? Iya, ini Layout dirubah. dapurnya. Itu awalnya tuh sampai dari sini tuh ada tembok, Mbak. Oh iya. Iya, sejajar ini tuh. Nah, sampai sini. Nah, terus kemudian ininya dibobok, terus akhirnya jadinya dibuka kayak gini. Oke, jadinya dapurnya belok ke sini dulu ya. Iya. Dia ngumpet nih dapurnya. Iya, awalnya di situ pintu, terus ini tembok kan karena jadinya sempit ya, jadinya kita buka. Kayaknya kayak gini deh. Biar lebih luas juga Iya, ya lebih rasanya luas ya. juga. Nah, kalau di dapurnya ini sendiri ada cerita menarik apa nih Mbak Andin mungkin? Untuk pertama kali pas jadi renov itu yang pertama kali custom tuh pasti dapur ya, kitchen. Benar. Terus udah gitu, memang ini tuh memorable sih kitchen ini tuh karena salah satu vendornya itu pemilihan ini tuh semuanya dari aku serahin sama bapaknya. Sampai waktu itu ini tuh Quadra ya. Aku kan Quadra tuh memang agak lebih mahal. Terus dia bilang, percaya sama saya, katanya kalau Quadra itu lebih tua tahan gitu. Nah terus kemudian ceritanya itu waktu pas dia kirim barangnya ke saya, kemudian saya lagi hamil tuh. Lagi hamil tuh saya ke Bandung. Pas lagi nganter itu ada sedikit
rusak gitu ya. Nah terus dia telepon, Mbak kapan nih saya bisa benerin katanya gitu. Saya pengen cepet-cepet benerin. Oh nanti aja Pak, saya nanti kalau misalnya udah lahiran baru saya benerin gitu. Pas saya udah sampai ke Bekasi, saya telepon, Bapak mana? Taunya bapaknya udah nggak ada gitu. Jadi bener-bener apa ya Bapak, untuk pertama kalinya saya custom ke kabinet dapur ini ke Bapak itu, terus kayak berasa kayak berasa Bapak sendiri. Pas sampai tanggung jawabnya besar banget ke klien gitu ya. Terus kemudian pas dia mau benerin ternyata dia udah ini duluan gitu. Itu pas COVID. Tapi jadi keinget terus ya Mbak, berarti kalau tiap kali di dapur ini ya. Jadi dapur yang cantik dan fungsional nih Mbak. Berarti kalau dapur ini kan letter L Mbak, yang bagian sini emang untuk penyimpanan ya, aku lihat ya. Iya, sedikit kayak pantry. Dan ini bisa ditarik juga ya Mbak? Bisa, ini untuk rice cookernya. Terus kan pengen kalau misalnya makanan di sini tuh kan biar nggak penuh, jadi kita kasih buat ada space-nya juga di sini. Buat makanan biar nggak penuh di meja makannya gitu sih. Emang sih kalau misalnya dapur itu pasti gimana kita sehari-hari aja nyesuaiin ya sama kebutuhan kita. Bahkan di sini di bawah tangga pun ternyata juga full storage. Iya. Ini apa aja Mbak Andin? Untuk apa aja Mbak? Ini tuh, maaf kalau agak berantakan. Nggak apa-apa Mbak. Oh, ini rak sepatu yang di bawah tuh kayak lap atau payung gitulah yang ya peralatan kecil-kecil. Nah terus ini juga bisa ditarik. Gitu. Jadi lebih gampang ya ngambilnya. Bahkan yang di pojok itu kecil juga ada ya Mbak? Iya, ini untuk penyimpanan kayak sapu gitu. Oh iya. Bisa ditarik juga. Nah ini tuh. Oh iya. Jadi rapi semua, ada rumahnya ya Mbak Andin? Iya, ada rumahnya. Terus yang di atas ini juga, pokoknya semuanya storage. Iya. Dibikin sampai full ujung. Ini juga Mbak berarti? Iya, kalau ini mini gudang. Oh wow. Iya. Berarti walaupun rumahnya kompak tetap ada penyimpanannya banyak ya Mbak ya? Jadi rumahnya tetap rapi ya Mbak Andin? Iya sih. Oke. Dan di sini untuk meja makannya ya Mbak. Nah yang aku suka itu, meja makannya ini tuh kayak punya suasana yang beda karena ini. Oh iya. Mbak Andin ya? Iya benar. Kayak nggak tertutup gitu loh. Iya, jadi langsung view-nya tuh inner court gitu ya. View-nya langsung ini gitu, jadi berasa makan di mana gitu. Ternyata pas kita udah sampai belakang sini bukan cuma sekedar taman kering ya Mbak, bahkan bisa nyantai juga tuh di situ. Silakan Mbak kalau mau ngopi-ngopi di situ. Kopinya mana? Mohon maaf. Boleh. Nah berarti kalau ini emang full di atas itu nggak tertutup ya Mbak, terbuka ya? Kita kasihnya terbuka aja. Suami pengennya kayak benar-benar ujian tuh masuk gitu. Jadi memang senangnya tuh yang terbuka gitu, yang bikin udara tuh lebih masuk ngalir gitu. Ya, setuju sih. Pasti ini kalau pas lagi hujan kan seger ya Mbak? Iya, berasa bau-bau hujan. Nah gitu itu sih yang dicari. Nah ini juga menarik banget untuk dindingnya nih Mbak Andin. Jadi nggak dibuat polos aja, ada aksennya gitu. Iya, awalnya sih ini tuh sebenarnya pakai semen expose ya. Cuman kayaknya lambat laun agak nggak rata satu sama lainnya. Akhirnya ya udah dicat aja yang warnanya mirip sama warna batu dan granitnya. Oh iya, tapi jadi bagus ya, maksudnya jadi nggak polosan aja gitu. Iya. Dan dia kan tinggi sampai atas ya. Iya, bahkan di atas itu ada rosternya loh. Iya, ada rosternya buat variasi aja sih awalnya. Gitu. Ini juga dibikin simpel aja ya Mbak ya, batu-batuan. Iya, batu-batunya pilih yang warna ini karena memang biar lebih mudah perawatannya. Setuju. Karena aku punya yang putih tuh emang sih rada udah kotor males bersihinnya. Bener. Oke, nah sekarang lanjut ke atas Mbak Andin. Boleh silakan. Nah kalau untuk atasnya ini berarti tangganya gimana nih Mbak? Untuk pembuatannya mungkin ada ceritanya. Ini tangganya pakai vinil Mbak. Menyesuaikan aja sih untuk tangganya karena memang agak tinggi. Railingnya kita kasih statement semi industrialis kayak besi warna hitam kayak gini. Nah ini udah di lantai 2 nih Mbak Andin. Kata Mbak Andin tadi itu di balik layar ada cerita menarik ya. Kenapa bisa ada lantai ini gitu? Iya, jadi memang awalnya itu kan suami kerjanya WFH. Waktu itu kan lagi masa COVID ya. Terus kita butuh kayak tempat buat kerja. Aku juga kebetulan kerjanya juga WFH, jadi kayak wah kayaknya kita butuh nih satu ruangan yang kita bisa pakai buat bekerja bareng gitu. Akhirnya ya udah kita tambahin nih renovnya ke atas. Nah yang paling utama itu memang ruang kerja ini gitu. Oh, ruang kerja di balik ini ya. Iya. Tapi sama tambahan beberapa ruang ini ya? Iya, memang karena kan memang biar lebih anak juga bisa lebih produktif bermain, jadi ya kita kasih ruangan gitu. Oke, kalau untuk luasannya sendiri nih Mbak, di atas ini berapa sih Mbak? Cuman 30 meter Mbak. 30 meter persegi ya? 30 meter. Oke, coba kita lihat ada apa aja. Nah, pas baru naik langsung ketemu sama kamar mandi nih sama kayaknya. kamar mandi.
kamar mandi kecil. Sebenarnya sama sih idenya. Oh iya. Sama. Mirip ya Mbak untuk Iya. warna-warnanya. Memang cuman semi mininya. Iya, lebih dia mini kecil. lagi. Nah, di sebelah ini yang menarik nih. Nah, kayak ini multifungsi juga ruangannya ya Mbak ya. Iya, ini tuh ruangan laundry room, ukurannya 2x1. Kita pakai buat berjemur dengan hollow, besi hollow di atas. Kita juga di atasnya kita kasih polikarbonat biar jemurannya kering lebih cepat. Terus juga di sini kita kasih kabinet sama untuk mesin cucinya. Kabinetnya buat penyimpanan kayak barang-barang gitu, kayak gini sih. Oh iya ya, buat kayak setrika Iya. dan teman-temannya Iya, gitu. Jadi semuanya jadi satu di sini ya kan, habis nyuci terus habis itu langsung setrika, bener nggak Mbak? Iya, terus abis nyuci, berjemur, terus kalau udah kering kita masukin sini gitu. Masukin sini. Ini ada yang baju yang udah bersih tapi Iya, belum disetrika. belum disetrika. Oke, meja setrikanya ini juga. ya meja setrikanya di sini. Sepertinya bisa dibuka-buka nih. Boleh. Nah, ini Wah, ini customnya di mana Mbak Andin? boleh di ini apa Biasanya ada namanya? yang tanya, Andin tanya. Ada itu di Adam Partner. Oh, wah keren ya. Jadi ini kalau misalnya lagi nggak dipakai bisa dilipat gitu Ya, ya. bisa dilipat. Multifungsi banget. Alhamdulillah sih cukup ya, maksudnya dengan ruangan 2x1 semua kegiatan untuk laundry semua bisa dilakuin di sini. Di sini ya, ternyata Iya, bisa semuanya. bisa. Ya. Keren loh, ini inspiratif banget loh. keren. Nah pas sampai atas ini aku juga notice nih lantainya berbeda yang dipakai sama yang di bawah. Karena kan kalau misalkan di bawah itu lebih glossy, jadi lebih mudah dibersihinnya. Nah ke atas itu kayaknya kita pengennya yang lebih privat gitu. Terus pengennya lebih warm. Kita kasih yang matte, yang motif terrazzo, yang warnanya juga mirip-mirip sama ada warna unsur kayunya gitu. Iya ya, ada warna coklat-coklatnya dominannya ya. Iya, jadi abis vinil tuh langsung nggak begitu jauh gitu si ininya. Peralihannya tuh masih Peralihannya. sama gitu warnanya ya. Oke. Nah masuk ke sini ada yang menarik juga. Di sini dimanfaatin juga buat ruangan anak ya ini ya Mbak Iya, ya? ini ruangan anak buat mereka baca, mereka bermain, kadang dipakai buat belajar juga gitu. Berarti jadi satu semua ada di sini juga ya. Iya. Wah, nah ternyata sebelum kita ke sini nih, ini kalau lurus ke sini, ini berarti tembusan yang tadi dari bawah itu ya Iya, Mbak Andin iya. ya? Sampai atas sini. Pengen ada sedikit lorong biar bisa kayak lihat ke bawah, jadinya dikasih deh cuman 60 cm kayaknya. 60 cm. Tapi cukup banget sih. Iya. Ini aja kita kalau berjajar bisa berapa orang gitu kan? Sambil ngobrol. Buat foto gitu ya. santai. Iya. Dan ini kelihatan jelas nih kalau dari atas ini ya. Iya, pakai yang tadi kita roster. bahas rosternya dan ini kebuka di bagian sini. Walaupun ini emang dikasih sedikit atap juga ya Mbak? Iya, sedikit atap. Iya. Biar nggak terlalu tampias juga Iya, ya airnya. biar tampiasnya agak ke bawah ke sini gitu. Benar. Diarahkan ke bawah. Diarahkan ke bawah. Nah ini yang menarik karena kata Mbak Andin ini tuh ruangan utama yang mau dibangun. Iya, Yang ruang mau utama dibikin. memang utama tujuan utama renovasi. Tujuan utama renovasi ya Mbak. Lebih gede dari kamar utama ya Mbak Iya, justru ya. benar. Nah kalau di sini biasanya buat apa aja? Pertama kalau sebelah sisi ini tuh buat ruang kerja saya dan suami. Terus juga di sisi sebelah sananya kita bisa pakai buat ruang TV. Kadang juga di sini buat anak ngaji atau misalkan movie time bareng-bareng di sini. Jadi kita memang sengaja nggak kasih sofa karena memang biar fungsinya banyak gitu. Fungsinya banyak, bisa taruh Iya. kasur juga di Iya, sini. biasanya gitu sih, movie time gitu kita kasih kasur lipat terus kita nonton bareng. Wah asik ya, beramean gitu Iya. sambil nonton film. Iya. Nah Kayak untuk gitu. ngedesainnya sendiri kayak gini, idenya maksudnya dari Mbak Andin sendiri kah atau pakai desain interior? Sama dari saya sendiri, terus saya kasih ke vendor gitu. Saya pengennya ngasih statement ruangan itu langsung teng gitu ya. Ini buat ada kisi-kisi Japandinya dapet, terus makanya juga dikasih jendela besar kayak gini biar kelihatan Japandinya gitu. Jadi dari sini juga kalau misalnya ditutup full kayak gini tuh masih masuk juga ya cahayanya? Iya, masih malah terang kadang banget. panas banget. Akhirnya kita kasih itu sih vitrase. Oh, dikasih vitrase juga ya Iya, di sini ya. bisa ditarik vitrasenya. Kita juga pakai sliding door karena biar nggak makan tempat. Karena kalau pakai lipat kadang ke sebelah sananya nggak ada space. Jadinya kita pakai sliding door aja deh gitu. Wah asik kayak banget gini. sih. Kayaknya semua ruang di rumahnya Mbak Andin tuh multifungsi ya. bisa Itu dibilang. sih kayaknya tujuan utamanya karena memang ruangannya ya tadi kan memang nggak besar, lahannya terbatas. Tapi gimana caranya setiap ruangan itu fungsional gitu. Makasih Mbak Andin udah diajak keliling rumahnya.
Terima kasih juga sudah mampir. Seneng banget bisa mampir ke sini, bisa kenal Mbak Andin, bisa ngobrol langsung, seru ya Mbak. Ternyata. Sekarang aku mau main games dulu ya teman-teman. Oh, main game. Ini udah diskusi game. Aku kira beneran main game. Main game. Lucu banget. Nah Mbak, biasanya kalau di closing kayak gini tuh teman-teman pengen tahu budgetnya nih. Kita kan tadi udah bahas kan rumah Mbak Andin, terus Mbak Andin juga menceritakan di renov segala macam. Budgetnya berapa nih Mbak? Waktu itu kita untuk struktur bangunannya renovasinya sekitar 150 juta. Di tahun berapa itu Mbak? Itu di tahun 2022. Iya, tahun 2022 itu untuk struktur bangunannya 150 juta, tapi itu di luar custom furniturnya. Kayak gini custom furniturnya itu di luar 150 juta itu. Untuk custom furniture setiap ruangannya sih beda-beda, tapi biasanya sih sekitar waktu itu ya masih 1,8 sampai 2 juta per meter gitu. Oke, tinggal dikaliin sama ruangannya aja. Nah itu custom furniture-nya di mana tuh Bang? Apa dimension aja? Custom furniture-nya sebenarnya beda-beda untuk setiap ruangannya. Saya tuh ada 3 vendor. Nah kalau vendor ini tuh Mas Iswandi namanya, punya jasa namanya Adam Partner. Nah saya untuk ruangan ini memang hampir semuanya Mas Iswandi itu. Jadi yang laundry tadi sama ruang kerja ini beliau gitu. Udah cocok ya Mbak, jadi dilanjutin ya? Iya, dilanjutin sama yang kamar utama tadi. Oh sama juga. Tapi kalau untuk ruangan kayak kabinet tangga sama untuk dapur beda. Terus juga untuk kabin TV itu yang di depan tadi itu juga beda. Beda lagi. Iya. Oke, nah untuk rencana ke depannya apakah rumahnya ada yang mau diubah lagi atau udah cukup? Untuk sekarang sih pengennya ke depan ya, kan ini masih 1,5 lantai, jadi pengennya sampai depan. Karena memang kebutuhan untuk anak ya, anaknya sudah semakin besar, kita pengen punya kamar sendiri buat anak gitu sih. Ntar biasanya kalau udah sampai depan berarti fasadnya pun berubah ya Mbak? Nah insya Allah, semoga ada rezekinya. Ntar aku kalau mampir lagi rumah Mbak Andin yang mana nih? Boleh. Udah berubah ya? Amin. Yang ini bukannya? Amin, semoga ada rezekinya insya Allah. Semoga bisa mampir lagi juga boleh Mbak, banget, kalau boleh nanti. banget. Semoga aku doain lancar rezekinya. Amin. Bisa ngebangun sampai depan. Amin. Terima Ya kasih Allah. Mbak. Buat ada sponsor yang mau masuk nih ke rumah Mbak Andin. Boleh, silakan. Kalau teman-teman ada yang pengen tahu lebih lanjut bisa DM Mbak Andin di mana? Boleh. Kebetulan ada akun rumah namanya DAJ House. Kalian bisa tanya lewat DM atau bisa langsung aja tanya aja apa yang perlu ditanyakan. Nanti insya Allah aku jawab. Oke. Ada lagi Mbak atau udah cukup? Yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin? Jadi buat teman-teman yang memang lagi cari untuk rumah, lagi yang berusaha untuk mempunyai rumah, ikuti aja prosesnya, nikmatin prosesnya. Saya juga untuk tahap kayak gini tuh butuh waktu yang lama, yang maksudnya tuh bertahap gitu. Setiap ada rezeki lebih kita renov sedikit-sedikit, terus kita custom furniture sedikit-sedikit, jadi nggak langsung bisa kayak gini. Jadi dinikmatin aja prosesnya, insya Allah setiap prosesnya tuh pasti enak banget. Buat dikenang tuh kayak suatu yang menarik gitu, maksudnya untuk dikenang gitu. Jadi nikmatin aja sekarang prosesnya gitu. Insya Allah nanti juga kalau ada waktunya bisa kayak yang kalian impikan gitu. Wah, keren. Oke teman-teman, makasih banyak juga untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang pastinya menginspirasi banget kan rumah Mbak Andin. Habis ini kita main ke rumah siapa lagi enaknya ya? Coba tulis di komen. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakso Miftah Jannah, Inspira Homes, TikTok Wicak Miftah. Bye-bye. Rolling action. Halo sahabat Inspira. Sahabat Inspira. Nggak usah ya? Apa sih ngomongnya? Langsung aja. Berarti ini luasannya 77 77 meter 7 dikali 10. 7 kali 10, 70 Mbak. Oh ya 70. 7 kali 11. Tapi emang 7 kali 10.